Bayangkanlah, Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah yang bertahun-tahun menanti hadirnya seorang anak. Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah yang siang dan malam bermunajat kepada Allah, mengharapkan buah hati yang akan meneruskan dakwahnya. Dan saat Allah mengabulkan doanya, Allah juga menguji keimanannya. Sanggupkah Ibrahim meletakkan iman hanya kepada Allah di atas segala cinta yang lain? Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa dengan penuh harap, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh." Quran Surat Asy-Syaffat ayat 100. Allah pun mengabulkan doanya, lahirnya Ismail alaihi salam, anak saleh yang mendirikan sholat, membayar zakat, yang kuat, sabar, dan penuh ketaatan kepada Allah. Tahun-tahun berlalu dalam kebahagiaan, hingga suatu malam Nabi Ibrahim melihat dalam mimpi. Mimpi yang bukan sekadar bunga tidur, melainkan wahyu dari Allah bahwa ia harus menyembelih putra tercintanya. Betapa beratnya ujian ini, namun Nabi Ibrahim tidak ragu. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama, dan ketika Allah memerintahkan, maka tiada pilihan selain taat. Dengan penuh kelembutan, Ibrahim berkata kepada Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Quran Surat Asy-Syaffat ayat 102. Dan lihatlah keimanan luar biasa dari Ismail, ia menjawab dengan tenang, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat Asy-Syaffat ayat 102. Di padang pasir luas itu, dengan mata berkaca-kaca, Ibrahim mengikat tangan Ismail. Ia membaringkan anaknya di atas batu besar. Pisau diasah sampai tajam, supaya tidak menyakitkan Ismail. Dengan wajah yang dipalingkan dan berlinang air mata, tapi hati penuh keimanan kepada Allah. Dan saat pisau hampir menyentuh leher Ismail, tiba-tiba Ibrahim dikejutkan oleh suara yang memanggil. Allah, Maha Penyayang, memanggil, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Quran Surat Asy-Syaffat ayat 105 dan 106. Dan Allah gantikan Ismail dengan sembelihan besar, yaitu seekor domba yang gemuk. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 107. Karena keteguhan, kepatuhan, dan keimanan, Allah menebus Ismail dengan seekor domba yang besar. Yang Allah inginkan adalah hamba-hamba yang beriman, jujur, patuh, dan ikhlas dalam melaksanakan perintahnya. Dari kisah Nabi Ibrahim ini, kita belajar bahwa cinta kita kepada Allah harus mengalahkan semua cinta kita kepada dunia dan selain Allah. Bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tak akan pernah sia-sia dan akan dibalas berlipat ganda. Bahwa setiap tetesan air mata, setiap keikhlasan, keimanan akan diganti Allah dengan kebaikan yang tak ternilai. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, orang-orang syiddiq, benar dalam kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Hari ini Allah tidak meminta kita mengorbankan anak kita. Allah hanya meminta kita mempersembahkan sedikit dari harta kita untuk berkurban. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim. Mari jadikan Idul Adha sebagai bukti cinta dan keimanan kita kepada Allah. Berkurbanlah dan percayalah, Allah akan mengganti dengan keberkahan yang jauh lebih besar. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.
Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3.